Selamat datang kembali di program The Leaders. Saat ini bersama Direktur Utama BEI, Pak Iman Rahman. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih. Baik Pak, momentum pemulihan ekonomi yang sudah terlihat di akhir tahun lalu dan berlanjut di 2023 ini apakah akan menjadi pendorong laju industri pasar modal di Indonesia, Pak? Dan bagaimana rencana bursa dalam 1 tahun ini? Baik, terima kasih Mbak Zia. Pertumbuhan ekonomi ini cenderung memiliki korelasi yang positif dengan pertumbuhan kinerja pasar modal kita. Jadi ketika perekonomian suatu negara tumbuh positif, tentu saja minat investor terhadap aset negara tersebut akan meningkat pula. Sebagaimana kita ketahui di tahun 2022 lalu, GDP kita tumbuh hampir lebih dari 5%. Sehingga kita bisa lihat bahwa kalau kita lihat dari indeks harga saham gabungan kita atau IHSG kita di tahun lalu, pertumbuhannya mencapai 4,1% dibandingkan tahun 2021. Sehingga kita lihat bahwa proyeksi juga, kalau kita bicara 2023, di mana proyeksi pertumbuhan kita itu sekitar diprediksikan 5,3%. Sehingga kita melihat memang sampai dengan akhir Januari 2023, indeks harga saham gabungan kita masih tumbuh sebesar 0,66%. Artinya negara kita masih tumbuh. Nah, artinya apa? Bahwa kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di pasar saham juga masih positif. Ini ditunjukkan bahwa sampai dengan awal tahun 2023, net buy terjadi sebesar 334,9 miliar. Sementara kalau akhir tahun lalu, kita bisa lihat bahwa net buy dari investor itu lebih dari 60 triliun rupiah. Jadi ada tetap net buy atau positive capital inflow dari investor asing ke Indonesia. Namun demikian, terdapat beberapa risiko yang membayangi laju industri pasar modal Indonesia. Pertama, tentu saja ketidakpastian global di tengah kebijakan moneter hawkish oleh The Fed, capital outflow dari negara-negara berkembang, pemulihan pasar modal China, konflik geopolitik akibat perang Rusia dan Ukraina, dan normalisasi harga komoditas yang sempat menjadi pendorong kinerja pasar saham pada tahun 2022 lalu. Bagaimana dengan tren investasi portofolio dari investor asing tahun 2023, Pak? Di tengah kondisi global, geopolitik yang memburuk, dan berpengaruh pada stabilitas keuangan dunia. Jadi sepanjang tahun 2022, terjadi net buy yang saya sampaikan di awal cukup besar, di mana di pasar saham Indonesia sebesar 60,6 triliun. Ya, walaupun terjadi di tengah kondisi kenaikan harga komoditas yang menguntungkan perekonomian Indonesia. Adapun kalau kita lihat di tahun 2023 ini, hingga 20 Februari 2023, masih tercatat aliran masuk dana asing atau net buy sebesar 334,9 miliar. Jadi jika dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama, nilai net buy yang pada tahun ini memang jauh lebih rendah, bahkan masih diwarnai dengan tekanan jual. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh berbagai ketidakpastian pasar keuangan dunia di tengah era kenaikan suku bunga oleh berbagai bank sentral untuk menekan inflasi, serta efek dari pemulihan ekonomi Cina pasca pelonggaran kebijakan nol COVID yang mendorong aliran dana asing menuju pasar modal Cina dan Hong Kong. Sementara itu juga terdapat aliran dana masuk net buy yang cukup signifikan di pasar obligasi Indonesia. Per akhir Januari tercatat terjadi net buy sebesar 3,3 miliar US dollar di pasar obligasi Indonesia. Jadi menurut analis, capital inflow di pasar SBN atau surat berharga negara selama Januari 2023 merupakan yang tertinggi dalam 2 dekade terakhir. Jadi fenomena tekanan jual asing pada pasar saham dan aksi beli pada pasar obligasi terjadi di pasar keuangan global juga. Jadi di tengah risiko resesi global pada tahun 2023, investor cenderung untuk memilih investasi pada aset dengan risiko dan volatilitas yang lebih rendah, seperti obligasi negara. Selain itu, era kenaikan suku bunga global mendorong yield atas instrumen obligasi meningkat juga. Sehingga daya tarik obligasi menjadi relatif lebih menarik dibandingkan saham. Sehingga kita bisa lihat bahwa aliran modal di pasar modal dan obligasi global itu secara equity Indonesia itu terjadi penurunan sebesar 204 juta US dollar. Sementara di pasar obligasi terjadi peningkatan sebesar 3,2 miliar US dollar.
Target BEI sendiri tahun ini akan ada berapa banyak Pak jumlah emitennya dan nilai emisinya? Dari pandangan Bapak sendiri dan hasil pertemuan dengan calon-calon emiten, apa yang menjadi basis ukuran? Kapan waktu yang tepat untuk menggalang dana lewat IPO di BEI ini? Pada tahun 2023 ini, Bursa Efek Indonesia menargetkan 70 pencatatan efek baru, terdiri dari penerbitan saham, ETF atau Exchange Trade Fund, dana investasi real estate atau syariah, atau DIRE syariah, dana investasi infrastruktur atau DINFRA, warrant structure, efek beragun aset atau EBA dan efek beragun aset, surat partisipasi atau EBA SP, dan 100 penerbitan obligasi atau sukuk. Bursa Efek Indonesia tidak mengatur jumlah penggalangan dana yang dapat dilakukan oleh calon emiten yang berniat untuk melakukan penggalangan dana melalui IPO. Akan tetapi, untuk dapat melakukan IPO dan menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia, terdapat beberapa kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan potensial yang dipersyaratkan oleh Bursa Efek Indonesia dan OJK. Lebih lanjut, BEI menyediakan 4 papan pencatatan, yaitu papan utama ekonomi baru, papan pengembangan, dan papan akselerasi berdasarkan jenis perusahaan dengan masing-masing papan pencatatan tersebut memiliki persyaratan yang berbeda-beda sesuai dengan peraturan BEI 1A, 1Y, dan 1V. Menjadi perusahaan publik merupakan kebutuhan dan strategi internal perusahaan, sehingga keputusan mengenai timing yang tepat sangat bergantung dari pemilik dan manajemen perusahaan. Momentum pemulihan ekonomi Indonesia, kami yakini turut mendorong korporasi dalam melakukan penggalangan dana melalui pasar modal Indonesia. Namun kami selalu mendorong perusahaan potensial untuk mempersiapkan IPO sejak dini, sehingga ketika momentum dirasa mendukung, perusahaan dapat langsung melakukan penggalangan dana tanpa persiapan yang terlalu panjang. Bagaimana sih Pak memastikan calon emiten yang hadir punya kualitas yang baik? Artinya saham mereka tetap liquid usai melantai di pasar modal. Jadi kalau yang dilakukan oleh kami di Bursa Efek Indonesia tentu saja adalah pertama melihat persyaratan daripada perusahaan tersebut. Artinya apakah dia masuk ke papan utama, saya sampaikan tadi, papan pengembangan atau papan new ekonomi, atau masuk ke papan akselerasi. Itu yang pertama. Jadi artinya dia mesti lolos dari persyaratan itu. Yang kedua tentu saja yang kita lihat adalah sustainability. Karena tadi sampaikan tadi bahwa bagi bursa suatu perusahaan itu harus sustain. Ya, sehingga tadi ketika investor membeli satu saham dari satu perusahaan, mereka berkeyakinan bahwa perusahaan ini akan tumbuh. Kita bicara IPO itu sebenarnya adalah suatu awal dari journey di pasar modal. Jadi IPO itu bukan suatu akhir. Jadi satu awal bagi journey pasar modal untuk menggalang dana di pasar modal. Jadi IPO tadi saya sampaikan di awal karena banyak sekali kegiatan-kegiatan ataupun pencarian dana di pasar modal lainnya. Seperti right issue, seperti obligasi atau sukuk dan sebagainya. Jadi kami memang di awal mengevaluasi perusahaan secara ketat. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa target di tahun lalu adalah secara produk 70 emiten, sebenarnya lebih banyak lagi perusahaan yang kita tolak untuk melantai di bursa karena tidak penuhi persyaratan tadi yang saya sampaikan tadi di awal. Nah Pak, peningkatan jumlah investor lokal berada pada tren yang menjanjikan di 2023. Apa saja faktor pendukung atau penghambatnya? Ya, jadi kalau kita lihat sepanjang tahun 2023 ini, jumlah investor menunjukkan tren yang positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan kami juga berkeyakinan bahwa akan terus meningkat didorong dengan program-program BEI pada tahun ini. Apa yang kami lakukan adalah edukasi yang masif dan sinergi, serta kolaborasi dan pemanfaatan teknologi, serta media digital, masih menjadi strategi untuk meningkatkan jumlah investor retail pasar modal Indonesia. Juga tentu saja edukasi rutin, di mana pada tahun lalu jumlah edukasi yang dilakukan mencapai lebih dari 11.000 kegiatan dan bahkan diikuti oleh 1,7 juta orang. Jadi kalau kita bayangkan 11.000 kegiatan satu tahun, itu tentu saja tidak mungkin tanpa dukungan daripada teknologi. Nah, pada tahun ini kami juga sedang menyiapkan program-program baru melalui 768 galeri investasi BEI di seluruh Indonesia yang akan menggerakkan edukasi pasar modal kepada seluruh lapisan masyarakat. Seperti program Duta Pasar Modal yang telah kami luncurkan pada tanggal 15 Februari lalu.
1 tahun terakhir adalah tantangan berat di industri pasar modal. Raihan dana lewat penerbitan emisi efek di pasar modal tahun 2022 masih ada penurunan. Reksadana juga tidak kalah menantang. Menurut Bapak, apakah industri pasar modal bisa kembali dalam tren pertumbuhan eksplosif seperti era sebelum pandemi COVID-19, Pak? Lalu bagaimana Pak strategi untuk merealisasikan hal tersebut? Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak tahun 2022, dunia dilanda kejadian luar biasa, yaitu virus COVID-19 ya. Tentu saja tidak ada yang siap untuk menghadapi kejadian tidak terduga ini. Sehingga timbul ketidakpastian yang tercermin dalam volatilitas atau fluktuasi pasar yang tinggi pada waktu itu. Namun demikian, keadaan berangsur membaik. Jumlah perusahaan tercatat baru pada 2022 menorehkan rekor baru. Sebanyak 59 perusahaan melampaui tahun 2021, yaitu sebanyak 54 perusahaan. Selain itu, tren perusahaan tercatat baru mampu berada di atas 50 perusahaan sejak 5 tahun yang lalu atau sejak 2018. Adapun total perusahaan tercatat hingga saat ini sebanyak 851 perusahaan dengan 26 perusahaan tercatat baru sepanjang tahun ini. Terkait dengan nilai perdagangan dana IPO, tentunya hal tersebut dikembalikan kepada perusahaan yang telah menyesuaikan dengan kebutuhan, yang mana besaran nilai penggalangan dana pastinya sudah disesuaikan dengan rencana aksi korporasi agar tepat guna. Mengenai proyeksi pertumbuhan industri pasar modal, khususnya dalam hal pasar saham, tentunya kami sebagai regulator optimis namun tetap waspada. Berbagai indikator masih terus bertumbuh, baik IHSG yang tumbuh 4,1%, jumlah perusahaan tercatat baru yang terus meningkat, serta jumlah investor pasar modal yang terus bertumbuh, saat ini sudah mencapai lebih dari 10,5 juta investor per Januari 2023 atau tumbuh sebesar 556% dibandingkan 5 tahun lalu yang masih sebanyak 1,6 juta investor. Selain itu, kami juga terus menggalakkan edukasi untuk terus meningkatkan tingkat literasi dan inklusi, khususnya di pasar modal. BI melalui 30 kantor perwakilan dan 768 galeri investasi yang tersebar di seluruh Indonesia bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan sekuritas untuk bersama-sama memberikan seminar atau edukasi tentang dunia investasi di pasar modal. Selanjutnya masuk ke perihal jam perdagangan ya Pak ya. Berkaca pada surat OJK tertanggal 2 Maret 2023, apakah bursa siap dengan kembalinya waktu perdagangan sebelum pandemi Pak? Ya, tentu saja kita sudah sampaikan di awal tadi bahwa ada surat OJK di mana pandemi ini akan dikembalikan atau relaksasinya akan dikembalikan ke kondisi sebelum pandemi per 31 Maret. Tentu saja di surat tersebut adalah subject to kondisi. Ya, jadi artinya apa? Bursa Efek Indonesia tentu saja akan berkoordinasi dengan para pelaku dalam menetapkan jam, terutama jam perdagangan. Dan tentu saja melihat juga kesiapan, tidak hanya bursa, KPI dan KSEI, tapi juga pelaku lain, misalnya perbankan. Ya, karena settlement-nya juga perlu dilakukan. Tapi tentu saja, kalau kita bicara jam perdagangan, bursa siap. Ya, secara bursa siap apabila memang semua tadi yang sampaikan di awal, faktor-faktornya mendukung. Termasuk adalah bahwa pelaku memang juga siap untuk melaksanakan perdagangan dengan kondisi sebelum pandemi. Seberapa efektif jam perdagangan dikembalikan pada posisi semula terhadap pertumbuhan transaksi dan bagaimana Bapak melihat hal ini? Ya, memang kalau kita lihat cara perdagangan, ini juga input yang kami dapatkan karena terus terang ketika bursa berdiskusi kita juga melakukan survei kepada para pelaku pasar. Tidak hanya kepada perusahaan sekuritas, tapi juga pelaku-pelaku pasar yang lain. Nah, ini tentu saja kita tidak bisa prediksi. Artinya kita baru bicara kondisi perdagangan pasca pandemi. Ya, jadi artinya bahwa kita berharap bahwa pembukaan jam perdagangan kembali ke pandemi akan makin meramaikan perdagangan. Nah, itu yang kita harapkan tentunya dengan membuka itu. Tapi kalau kita bicara apa yang akan terjadi, tentu saja kita tidak bisa prediksikan. Jadi ya kami akan melihat terus memantau bagaimana kondisi perdagangan, tapi tentu saja pembukaan perdagangan kita harapkan bahwa nilai transaksinya akan meningkat. Nilai transaksi ya, dan secara volume maupun secara value transaksinya. Thank you.
Bapak 2023 ini kan menjadi awal pembuka tahun politik ya Pak. Nah apakah ini akan mempengaruhi bursa saham Pak? Bagaimana antisipasi regulator pasar ekuitas dalam hal tersebut jika merujuk sektor real tahun politik ini kan juga justru menjadi berkah ya Pak ya bagi banyak emiten karena terjadinya peningkatan khususnya industri tekstil, percetakan dan transportasi. Bagaimana menurut Bapak? Kalau kita lihat ya, tercatat pemilu di Indonesia ini telah diadakan sebanyak 12 kali. Jadi mulai tahun 55 sampai dengan terakhir 2019. Namun secara historical, pada beberapa tahun politik tersebut kinerja pasar modal kita cenderung mencatatkan pertumbuhan yang positif. Hal ini tercermin dari pergerakan IHSG dan kapitalisasi pasar yang masih membukukan penguatan. Sebagai gambaran adalah bahwa kalau kita bandingkan tahun 1999 contohnya, indeks harga saham gabungan atau IHSG kita tumbuh 70,1%. Sementara kapitalisasi pasar kita tumbuh 157,1%. Kalau kita lihat 2004 itu pertumbuhan IHSG kita tumbuh 44,6% dan pertumbuhan kapitalisasi pasar 47,8%. Yang terakhir adalah tahun 2019, pertumbuhan IHSG kita meningkat sebesar 1,7%, sementara kapitalisasi pasar tumbuh sebesar 3,44%. Selain itu, sentimen pemilu terdapat juga berbagai tantangan, ya internal maupun eksternal, yang bisa mempengaruhi pasar keuangan, meningkatkan volatilitas dan risiko di pasar saham, obligasi dan mata uang. Oleh karena itu, kondisi ini tentunya berpotensi berpengaruh terhadap kinerja indeks tahun ini, khususnya di tengah risiko resesi global dan inflasi, kebijakan ketat bank-bank sentral berbagai negara, serta tensi geopolitik yang masih menjadi perhatian para pelaku pasar. Yang terakhir Pak, sampai saat ini kan memang saham masih menjadi instrumen equity terfavorit Pak. Bagaimana upaya BEI untuk mengembangkan instrumen non-saham ini? Ya, kalau kita bicara instrumen adalah kita tahu bahwa saat ini sebagian besar daripada pendapatan bursa adalah dari transaksi perdagangan saham. Nah, memang kalau kita bicara non-saham, kita mungkin bicara saham tidak hanya cash equity, artinya saham yang ada saat ini, kami coba juga meningkatkan jumlah produk. Contohnya kita juga tahun lalu melaunching structure warrant yang cukup diterima oleh pelaku. Nah, untuk sebab itu makanya secara derivatif kita akan kembangkan yang namanya single stock futures. Jadi secara produk kita akan melakukan pengembangan terus untuk produk-produk derivatif kita. Kedua, terkait non-saham, tentu saja obligasi. Saat ini secara racing fund sebagian besar adalah obligasi. Namun kita juga berusaha meningkatkan non-saham lainnya, misalnya terkait dengan DIRE, DINFRA dan sebagainya, maupun ETF. Jadi itu juga kita lakukan terus, bagaimana kita bisa meningkatkan nilai transaksi dari transaksi-transaksi di luar saham tadi. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Iman. Terima kasih. Demikian diskusi saya dengan Dirut BEI, Pak Iman. Sampai jumpa lagi di diskusi Bloomberg Techno selanjutnya. Sampai jumpa.